Langit demak kelabu, suara senjata masih bergema dari istana. Ki Gedeing Lautan berdiri di atas perahu kayu, menatap ke belakang dengan mata penuh luka. Ia meninggalkan tanah kelahiran, membawa 23 bangsawan yang setia. Ombak laut Jawa bergemuruh, seakan menutup lembaran lama penuh intrik. Malam gelap, hanya obor kecil yang menyala di perahu. Angin pasang mengguncang layar, membuat rombongan hampir putus asa. Ki Gedeing Lautan memimpin doa, suaranya tegas menenangkan hati. Kita tinggalkan perang, menuju tanah damai. Doa itu menjadi cahaya di tengah gelombang. Fajar menyingsing, kabut tipis menyelimuti Sungai Musi. Perahu rombongan perlahan merapat. Penduduk lokal menatap dengan rasa ingin tahu. Sungai yang luas berkilau, seakan menyambut tamu agung dari Jawa. Ki Gedeing Lautan menjejakkan kaki di tanah Palembang, membuka babak baru sejarah. Ki Gedeing Lautan diterima oleh bangsawan setempat. Di istana sederhana, ia bertemu Ratu Ayu Kencana Wungu. Pertemuan itu bukan sekadar diplomasi, melainkan awal ikatan keluarga. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang tokoh besar, Ki Gedeing Suro. Ki Gedeing Lautan berdiri di tepi Sungai Musi, menatap matahari senja. Ia tahu, Palembang bukan sekadar pelabuhan singgah, melainkan rumah baru. Disinilah ia menanamkan Islam, membangun masyarakat, dan meninggalkan warisan yang kelak diteruskan oleh putranya. Di tepi Sungai Musi, tahun 1520, lahirlah seorang bayi dari pasangan Ki Gedeing Lautan dan Ratu Ayu Kencana Wungu. Tangisan bayi itu menggema di rumah bangsawan Palembang, seakan menjadi pertanda lahirnya tokoh besar. Bayi itu diberi nama Ki Gedeing Suro, pewaris darah Jawa dan Palembang. Sejak kecil, Ki Gedeing Suro tumbuh di tepian Sungai Musi. Ia bermain dengan anak-anak kampung, berlari di tanah lapang, dan belajar berenang melawan arus sungai. Dari alam, ia belajar keberanian. Dari rakyat, ia belajar kebersamaan. Ayahnya, Ki Gedeing Lautan, mendatangkan ulama Jawa dan Arab untuk mendidik putranya. Sejak usia belia, Ki Gedeing Suro belajar membaca Al-Quran, ilmu fikih, dan sejarah perjuangan Islam. Ia juga diajarkan strategi perang dan kepemimpinan. Ketika beranjak remaja, Ki Gedeing Suro dikenal berani menghadapi ancaman. Ia pernah memimpin pemuda kampung melawan perompak kecil yang mencoba merampas perahu dagang di Sungai Musi. Keberanian itu membuat namanya mulai dikenal. Saat ayahnya wafat pada 1546, Ki Gedeing Suro sudah matang sebagai pemimpin muda. Ia naik menjadi Adipati Palembang, membawa semangat Islam dan keberanian yang ditempa sejak kecil. Dari sinilah ia mulai menyalakan cahaya Islam dan membangun Palembang sebagai pusat perdagangan. Sungai Musi yang biasanya tenang mendadak mencekam. Perompak dari Cina datang dengan perahu cepat, merampas dagangan rakyat, menebar ketakutan. Ki Gedeing Suro berdiri di tepi sungai, matanya tajam menatap arus. Ia tahu, Palembang tidak boleh tunduk pada ancaman luar. Ki Gedeing Suro mengumpulkan prajurit dan pemuda Palembang. Ia memerintahkan pembangunan benteng kayu di tepi sungai,
menempatkan pasukan dengan panah dan tombak di titik strategis. Sungai ini bukan milik perompak, tapi milik rakyat Palembang, tegas. Malam itu, perompak Cina menyerang. Obor menyala di perahu mereka, suara teriakan menggema. Ki Gedeing Suro memimpin langsung dari perahu perang. Panah api melesat, perahu perompak terbakar, dan Sungai Musi bergemuruh oleh sorak kemenangan rakyat. Pertempuran Sungai Musi menjadi legenda keberanian. Tak hanya perompak, penjajah Eropa mulai mengincar Palembang. Portugis dan Belanda mencoba menguasai jalur dagang. Ki Gedeing Suro menolak tunduk. Ia mengirim pasukan untuk menghadang kapal asing, menegaskan bahwa Palembang berdiri dengan martabatnya sendiri. Perlawanan terhadap Portugis dan Belanda menjadi bukti ketegasan. Setelah pertempuran, rakyat berkumpul di tepi Sungai Musi. Mereka bersorak, menyebut nama Ki Gedeing Suro sebagai pelindung. Tahun 1587, Ki Gedeing Suro menatap Sungai Musi yang berkilau di terpa senja. Ia tahu waktunya hampir tiba. Dengan suara tenang, ia berpesan kepada rakyat, jaga Islam, jaga persatuan, jaga Palembang. Tak lama kemudian, ia wafat, meninggalkan warisan besar. Jenazahnya dimakamkan di Kelurahan 1 Ilir, Ilir Timur 2 Palembang, di atas pondasi candi kuno peninggalan Sriwijaya. Tangisan rakyat menggema, dan makam itu menjadi simbol perjalanan panjang seorang tokoh yang menyatukan Jawa dan Palembang. Putra-putra dan keturunannya melanjutkan kepemimpinan. Mereka menjaga masjid, pesantren, dan perdagangan yang telah dibangun. Dari garis keturunan Ki Gedeing Suro lahir para pemimpin yang memperkuat Kesultanan Palembang Darussalam, menjadikan Palembang pusat Islam dan perdagangan di Sumatera. Setelah Ki Gedeing Suro, kepemimpinan berlanjut hingga berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam secara resmi pada abad ke-17. Sultan-sultan seperti Sultan Abdurrahman dan Sultan Mahmud Badarudin I memperkuat kedudukan Palembang, membangun Masjid Agung, serta menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Keturunan Ki Gedeing Suro terus melawan penjajah, termasuk Belanda yang berusaha menguasai Palembang. Semangat heroik leluhur tetap hidup dalam darah mereka. Hingga kini, makam Ki Gedeing Suro dan peninggalan kesultanan menjadi saksi sejarah